Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi ada hal sedikit, ada gangguan sedikit. Beliau berkata, "Fatara ma minhu ilaika minal minnati wal fadl." Engkau akan melihat dan menyaksikan seluruh apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu daripada karunia dan anugerah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa seluruh apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah anugerah. Sebab apapun yang datang daripada seseorang itu merupakan cerminan daripada sifat yang melekat pada diri seseorang itu. Seseorang yang hatinya mulia, seseorang yang hatinya bersih tidak akan datang ataupun tidak akan keluar daripada diri dia kecuali kebaikan dan kebersihan. Seperti mana yang telah kita yakini dan sedia kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci, zat yang mulia. Itu bermakna bahwa seluruh apapun yang datang daripada Allah adalah kebaikan. Ya. Man jaa bi apa dia dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, yang bermaksud seluruh apapun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Tetapi ketika mana kita menyambut kebaikan itu dengan nafsu kita, dengan sesuatu yang tak sesuai dengan aturan syariat, maka ianya bertukar sebagai sesuatu yang buruk pada diri kita. Bukan buruk pada sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk pada diri kita. Sebab kita yang tak pandai untuk bertaamul dengannya. Contoh seperti ini. Allah walillahil masalul a'la. Ada orang yang bagi nasihat kepada kita. Ada orang yang bagi nasihat kepada kita. Nasihat adalah suatu kebaikan, tetapi bila mana kita memandang nasihat itu sebagai sesuatu yang menyindir kita, ataupun sebagai sesuatu yang menyudutkan kita, menghina kita, maka nasihat itu akan bertukar menjadi dosa. Bukan sebab nasihat itu, tetapi disebabkan karena ketidakpandaian kita berinteraksi dengan nasihat itu. Demikian juga kebalikannya, ada orang yang menghina kita, tetapi kita pandai berinteraksi, pandai bertaamul dengan hinaan itu. Kita ambil hinaan itu sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hinaan itu sebagai nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapang dada kita akan menerimanya. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya bukan orang lain, bukan takdir, tetapi diri kita. Ya, sambutan daripada diri kita. Pada diri kita ini sendirilah yang menjadi punca kepada kerosakan dan kerosakan dan kebatilan yang berlaku dalam hidup kita. Bukan daripada apa yang datang kepada diri kita, tetapi cara kita, ya, bersemuka dan berinteraksi dengan apa yang datang kepada diri kita. Kalau kita telah rosak, jiwa kita buruk, jiwa kita penuh dengan kejahatan, tak kiralah yang datang kepada diri kita, kebaikan hingga keburukan, semuanya akan nampak sebagai keburukan. Ya, tapi bila mana hati kita bersih, suci, maka seburuk apapun yang datang kepada diri kita melalui orang, maka semuanya akan nampak indah, semuanya akan nampak baik dalam pandangan kita. Sebab penilaian kita itu dipengaruhi oleh suasana hati kita. Bila mana suasana hati kita teduh, suasana hati kita damai, tentram, maka penilaian kita pun akan teduh, tentram dan damai. Tapi bila mana hati kita penuh dengan kekusutan, penuh dengan kerungsingan dan lain sebagainya, maka sebaik apapun yang datang kepada diri kita akan semuanya akan kita nilai sebagai suatu keburukan. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh syariat kita untuk senantiasa mengontrol, ya, suasana hati kita. Dalam keadaan sesusah apapun kita, dalam keadaan segembira apapun kita kena tetap berada pada keseimbangan yang baik, agar kita boleh menerima ataupun boleh merespon sesuatu dengan cara yang terbaik. Di dalam syariat, seorang hakim yang ingin memutuskan suatu perkara, dia tidak dibenarkan atau diharamkan untuk mengambil keputusan ketika mana dia sedang dalam keadaan kenyang, terlampau kenyang. Demikian juga kalau sekiranya dia sedang dalam keadaan terlampau lapar, ya, tidak dibenarkan untuk mengambil suatu keputusan hukum. Ataupun sedang gembira, demikian juga ketika mana dia sedang susah. Nah, kewajiban sebagai seorang hakim, dia kena mampu untuk menjaga keseimbangan, ya, suasana hati dia, ya, sebagai seorang hakim.
Dan seluruh manusia adalah hakim ke atas diri mereka masing-masing. Kita adalah hakim untuk diri kita sendiri, sekurang-kurangnya hakim untuk diri kita sendiri. Ya. Kita sebagai seorang hakim untuk diri kita sendiri, maka kita wajib untuk menjaga keseimbangan emosional kita, menjaga keseimbangan pikiran kita, menjaga keseimbangan suasana hati kita secara umum, sehingga ketika mana kita mengambil suatu keputusan apapun juga, kita mengambilnya sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan, sehingga tidak menyebabkan kita menyesal. Ya, jangan terlalu terburu-buru, kecuali pada perkara-perkara yang memang kita diperintahkan untuk terburu-buru. Ala ajalatu minasyaiton illa fi arba'i mawadhi', dalam hadis macam itu kan. Tergesa-gesa atau terburu-buru itu daripada syaitan, kecuali dalam beberapa perkara. Yang pertama adalah membayar hutang, yang kedua adalah iyadatul marid, ya, mengunjungi orang yang sedang sakit. Yang ketiga adalah menikahkan seseorang yang telah ada keinginan untuk menikah. Jangan ditangguh-tangguhkan, sebab itu boleh menjadi fitnah yang sangat besar. Para sahabat sekalian, itulah beberapa nasihat yang telah disampaikan oleh Sayyidil Imam Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad Al-Buzidi. Kemudian beliau berkata, walladzi minka ilaihi batilun ala tahqiq, dan adapun segala sesuatu yang bersumber daripada dirimu, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu batil, tak berharga, tak bernilai sedikit pun. Contoh misal amal kita, adakah amal kita Allah perlukan? Allah tak perlu kepada amal kita. Kalau sekiranya seluruh makhluk yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan cinta dan kasih sayangnya ini durhaka kepada Allah, Allah tidak sakit hati sedikit pun. Allah tidak akan kecewa. Kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah. Mohon maaf, tidak akan berkurang. Demikian juga kalau sekiranya seluruh orang-orang kafir atau seluruh makhluk senantiasa taat, beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, adakah kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah? Tidak sedikit pun bertambah. Sebab kekuasaan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala telah berada pada puncak, ya, yang sebenar, tanpa adanya kesan daripada makhluk. Ya. Adapun mengapa kita perlu beribadah, mengapa perlu kita menyembah Allah, perlu taat dan tunduk kepada Allah, sebab itu adalah kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Oleh sebab itu, kita beribadah jangan sampai dalam pikiran kita berpikir, ya, tujuan kita beribadah untuk menggembirakan Allah, misal Allah tak perlu untuk gembira, untuk bahagia, untuk apa dia, untuk tersenyum, untuk gembira, Allah tak perlu kepada kita, ya. Sebab sifat kemuliaan itu telah semula jadi melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai pula kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa dia, dengan tujuan misal untuk menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Bila mana kita menyembah Allah dengan tujuan seperti itu, maknanya seolah-olah kita menyangka bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala belum lagi sampai kepada kemuncaknya, sehingga perlu kita beribadah, perlu kita mengagungkan, perlu kita memuliakannya agar kemuliaan itu sempurna. Dan itu adalah akidah yang sangat rosak, ya, yang sesat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita melakukan ibadah sebab Allah perintah, itu aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.